Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gereja Kerinduanku. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa melayani saudara. Doa kami agar doa saudara didengar dan dijawab Tuhan, dan kerinduan kami agar melalui firman pada hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari kita akan membahas masih dalam sebuah tema besar mengenai doa. Seperti judul khotbah hari ini adalah doa yang memindahkan gunung. Markus 11 ayat 24 dan 22 dan 24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ada 5 poin, atau tadi kita lihat berapa waktunya, yang ingin saya sampaikan mengenai doa yang memindahkan gunung. Yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan atau berdoa hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Poin yang pertama adalah kita perlu tahu posisi kita dan mengetahui siapa Tuhan kita. Karena ada banyak orang berdoa dengan posisi yang salah. Sebagai contoh, kalau kita fotonya sih orangnya sebenarnya baik, orangnya bagus, pakaiannya keren. Tapi karena posisinya nggak pas, backlight lah, atau kena cahaya lah. Jadi nggak bagus, kurang bagus. Nah, posisi kalau kata istilah orang-orang zaman saya sekolah dulu, posisi menentukan prestasi. Artinya bahwa kita perlu tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kamu adalah orang yang dikasihinya. Kamu ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan di mata Allah Bapa, kamu adalah pribadi yang sangat dikasihinya. Karena Kristus Yesus anaknya telah mati bagimu. Filipi 2, 9 dan 11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua, siapa Tuhan kita? Tidak ada posisi yang lebih tinggi dari posisi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan namanya adalah nama di atas segala nama. Dikatakan bahwa Jesus has the highest name and the highest authority. Yesus memiliki nama tertinggi dan otoritas tertinggi. Efesus 2 ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Artinya di dalam nama Yesus setiap orang harus tunduk dan hormat. Dan karena dia yang tertinggi, ia membawa kita ke tempatnya untuk tinggal bersama-sama dengan dia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Karena itu kalau kita membaca, kalau kita tahu siapa kita orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus telah mati bagi kita dan harga dosa sudah dibayar. Dan kita tahu siapa Yesus yang kita sembah. Maka kita akan berdoa dengan penuh keberanian. Saudara akan ngomong berbeda kalau saudara ngomong sama Presiden Prabowo. Saudara tahu dia punya kuasa. Saudara akan meminta dengan penuh keyakinan karena yang saudara omongin adalah Presiden yang memimpin bangsa ini, nama tertinggi di bangsa ini. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita tahu Yesus Kristus adalah the highest authority, the highest name, nama tertinggi itu otoritas terbesar. Pengertian ini akan membuat saudara berani meminta, berani percaya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki doa yang memindahkan gunung. Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan yang kedua adalah firman Tuhan yang hidup, memiliki kehidupan. Firman Tuhan itu berkuasa. Yang kedua adalah kita harus tahu
kuasa dari firman Tuhan. Bahwa firman Allah Bapa Ibu dalam asli menggunakan kata logos, yang artinya perkataan yang diucapkan oleh Tuhan, dicatat dalam Alkitab. Dikatakan bahwa dari logos itu bergerak menjadi rema, sebuah perenungan. Dalam terjemahan King James dikatakan firman Tuhan itu quick in action, cepat dalam bertindak. Ketika firman Tuhan bertindak, maka kuasa, mukjizat pasti terjadi. Pak, Bu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, tapi powerful, dahsyat. Firman Tuhan itu memiliki kuasa, daya cipta. Ketika kamu mengucapkan firman Allah, hatimu sepakat dengan firman Allah, maka sesuatu terjadi. Alkitab mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya. Suatu hari ada seorang turis dari Eropa datang ke pedalaman Afrika. Dan dia lihat ada orang suku terasing itu sedang baca Alkitab. Sukunya sudah cukup mengerti. Dan ketika orang ini bilang, "Alah, gak usah dibaca itu Alkitab, cuma ngomong kosong, gak ada isinya." Orang Afrika itu lihat orang Eropa diam, baca lagi. Dia lewat lagi besoknya, "Gak usah dibaca, gak ada isinya, saya udah bohongin bertahun-tahun." Orang Afrika itu lewat, diam lagi. Terus berhari-hari orang Eropa itu bilang, "Gak ada isinya, firman itu gak usah dibaca." Satu hari mungkin ada orang Afrika ini sudah sebel gitu, saudara. Dia lihat orang Eropa, dia bilang gini, "Kalau kamu bilang firman ini Alkitab ini gak ada kuasa, saya makan kamu sekarang. Karena saya adalah suku kanibal. Karena firman Tuhan inilah saya gak makan manusia lagi. Jadi kalau bagi kamu firman ini gak punya kuasa, saya makan kamu." No. Udah. Saya percaya firman Tuhan ada kuasa. Sebenarnya sebuah joke, tapi kalau saudara mengerti bahwa artinya firman Tuhan bukan saja mengubah keadaan, tapi mengubah yang membaca. Saya suka dengar istilah ketika kamu baca firman, jangan hanya baca, izinkan firman itu baca kamu. Artinya apa? Biar firman itu yang menelanjang kita, memberitahu kami di mana kekurangan dan kelemahan kita. Yang ketiga, doa yang memindahkan gunung adalah doa yang mengetahui kamu sedang hadapi apa, kamu mau apa, dan kamu mau terjadi seperti apa. Bahasa kerennya doa yang mengidentifikasikan apa menjadi gunung dalam kehidupan kita. Jangan bingung gitu, doa apa ya. Doa itu terukur, terarah. Titiknya jelas. Dari titik A mau ke titik mana. Mau apa. Mau minta apa? Pemulihan keluarga. Mau minta apa? Promosi. Mau minta apa? Kesembuhan. Kalau kita berbicara mengenai gunung berbicara pergumulan. Bicara mengenai sakit penyakit. Bicara mengenai masalah yang dihadapi. Gunung setiap orang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Karena itu ketika kita sudah bisa mengenali masalah kita, kita bisa mengidentifikasikan masalah kita. Maka dengan mudah kita bisa beranjak kepada poin yang keempat. Speak to your mountain. Berbicara kepada gunung itu. Perintahkan untuk gunung itu berpindah. Ada perbedaan doa yang biasa-biasa saja dengan doa yang memindahkan gunung. Bahwa doa yang biasa, ya Tuhan begini, Tuhan. Tapi doa yang memindahkan gunung, dengan iman kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, firman-Nya yang dahsyat. Kita tahu apa yang sedang kita hadapi. Dan kita meminta kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak mengeluh. Dan saat kita mengucap syukur dengan iman, kita meminta, kita sudah terima. Ucap syukur untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Walaupun kita belum mengalami di alam nyata. Tapi dengan iman nyatakan bahwa kemenangan sudah Tuhan berikan. Kalau kamu yang belum punya keturunan, bilang dengan iman, aku Tuhan berikan keturunan. Tuhan sudah jawab doaku. Tuhan sudah jawab kemenanganku. Aku sudah menang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Aku tidak dikalahkan. Aku sudah disembuhkan. Aku sudah melihat promosi. Aku sudah melihat jawaban doa. Ini bukan sebuah pengajaran dunia New Age yang kuasa kata-kata. Tapi kita memakai firman. Bergantung di dalam firman. Kita sepakat dengan firman. Dan kita ucapkan firman itu dalam kehidupan kita.
Perkataan-perkataan firman Tuhan menjadi berkuasa ketika kita mengucapkannya dengan iman. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Percaya bahwa apa yang saudara doakan, Tuhan tidak akan menolaknya. Karena kita tahu siapa kita di hadapannya, siapa Tuhan kita. Kita tahu firman, artinya doa kita gak mungkin tidak sesuai dengan firman. Kita tahu apa yang kita hadapi. Kita memperkatakan firman Allah. Yang kelima, yang terakhir adalah percaya. Jangan ragu, jangan takut. 100% percaya adalah kuncinya. Tahu posisi kita dan tahu posisi Tuhan. Kita tahu kuasa dari firman. Kita tahu apa yang gunung masalah kita hadapi. Kita memerintahkan dengan iman kepada gunung tersebut. Dan kita percaya mukjizat pasti terjadi. Apa yang menjadi pokok doa saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Tuliskan dalam kolom komentar. Biar kami akan berdoa dan sama-sama kita ucapkan kepada gunung masalah kita. Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Mukjizat Tuhan Yesus sediakan. Yang punya surga, praise Him, Lord, with you. Izinkan saya mau berdoa bagi saudara. Berkati umat-Mu Tuhan, jamah umat-Mu. Beri mereka kemenangan. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan tidak berhenti bekerja. Engkau pasti menyediakan jawaban doa. Kuatkan, teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita datang sama hadirat. Kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan buku, Tuhan pemuliku.